Om Swastiastu, anak-anak semua. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 5. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, semangat, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Seperti biasa, ambil posisi tangan mustika Anda semua, mata dipejamkan, tarik nafas, hembuskan nafas, rileks. Mari kita lanjutkan doa bersama. Doa mulai. Om Bangkinam Astu Namasi. Selesai. Anak-anakku semua, dimanapun berada, ya. Jadi mengawali kegiatan ini, mari kita tetap salam karakter itu harus kita ingat, ya. Mari kita bersama-sama melakukan salam karakter. Salam karakter, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, ya. Jadi Bapak ulangi, salam karakter, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, ya. Jadi tetap harus semangat anak-anak, ya, dimanapun berada, ya. Langsung saja menyimak materi selanjutnya di dalam slide berikutnya. Tadi Bapak sudah bagikan link absennya. Mohon anak-anak mengabsen. Mungkin sudah ada yang absen, yang belum silakan absen segera di dalam pembelajaran hari ini, biar ada bukti anak-anak hadir hari ini, ya. Anak-anak semua, ya. Jadi baiklah, ada pesan-pesan di dalam setiap pembelajaran yang Bapak berikan, ya. Jadi anak-anak mungkin sudah bisa baca di dalam slide. Jadi mari kita belajar dengan sungguh-sungguh agar tujuan tercapai. Sungguh-sungguh agar tujuan tercapai. Yang pertama. Jadi apapun yang kita lakukan dengan tidak sungguh-sungguh, niscaya hasilnya tidak maksimal. Jadi pesan-pesan di dalam setiap pembelajaran selalu Bapak isi untuk kebaikan kita bersama, demi masa depan anak-anak, ya, demi masa depan kita bersama. Jadi mari kita belajar dengan sungguh-sungguh agar tujuan tercapai, ya. Dengan kalau tidak sungguh-sungguh, niscaya hasilnya tidaklah maksimal. Sudah paham anak-anak sampai di sana? Nah, ingat, ya. Kita langsung saja. Anak-anak, bisa anak-anak lihat slide Bapak? Ya. Pernah melihat foto yang Bapak tampilkan di dalam slide? Iya, pernah. Pernah bermain seperti ini? Pernah. Jadi tujuannya kemana anak-anak? Dari angka 1, ya, ke angka 100, ya. Jadi tentu, ya, dari bawah kita melangkah sampai akhirnya kita menyampai ke garis finish 100. Tentu jatuh bangun yang kita alami, sama seperti permainan ini. Jadi dengan tujuan apa? Tujuannya yaitu finish di atas, ya. Nah, siapa yang pernah? Oh ya, pernah, ya. Jadi hampir semua anak pernah bermain hal seperti ini, ya. Jadi ada tangga, di sana ada ular, ya. Tentu ada alatnya yaitu dadu, ya. Ya, kita lanjut saja. Nah, di sini ada gambar apa, anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Ya, kita ibaratkan yang merah itu merupakan jalan, anak-anak, ya. Yang putih itu isi kepala itu orang. Jadi ibaratkan kita di dalam kehidupan ini pasti memiliki tujuan, ya.
yang ke kanan itu kesuksesan, yang kiri uang, yang mungkin banyak tujuan-tujuan yang kita akan nanti capai ya. Jadi ibaratkan seperti itu. Kalau Bapak mau bertanya, kalau anak-anak di sini tujuannya apa? Tujuannya belajar ini tujuannya apa? Ya, biar kita pinter. Ya, dengan kepintaran kita bisa mencari uang. Bagus ya. Jadi anak-anak sudah pahami itu ya. Nah, ya, langsung saja. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Ya, jadi anak yang sedang megang pensil besar, yang sedang belajar. Ya, mungkin nggak ada yang pensil sebesar itu ya. Jadi itu sebuah karikatur ya, jadi menandakan bahwa kesiapan seorang anak yang belajar. Siap, saya siap belajar. Seperti Bapak harapkan anak-anak harus seperti itu, harus semangat, harus siap ya. Kapanpun, dimanapun, dalam suatu situasi apapun ya. Nah, terus ada lagi gambar. Nah, seperti Bapak guru yang sedang mengajar. Ya, sudah lihat? Ya, ada anak yang dengan hikmatnya menyimak pelajaran dari Bapak guru. Terus yang ketiga gambarnya ya belajar ya. Jadi belajar mengasih tahu temannya ya, saling memberitahu ya. Nah, tentu ketiga hal tersebut ya tujuannya apa? Memiliki tujuan juga anak-anak ya. Tujuannya yaitu gambar apa? Juara. Yaitu tujuannya tentu mencapai apa? Kesuksesan atau juara. Ya, ya, dengan belajar yang giat, dengan menyimak pelajaran dengan baik, dengan saling membagi ilmu, tentu nantinya apa? Dengan tujuan yaitu kesuksesan atau juara. Siapa yang pengen juara di sini? Ya, siapa yang ingin sukses? Ya, semuanya Bapak pun pengen sukses ya. Nah, itu sedikit gambaran sebelum kita mengacu ke materi. Ya, anak-anak semua, hidup itu seperti apa yang Bapak tampilkan tadi. Hidup itu pasti memiliki tujuan. Tentu cara memperoleh tujuan pasti dengan norma-norma agama, norma-norma negara, ya. Jalan yang baik dan mulia serta tidak menyimpang dari norma agama. Ya, patuh seperti anak-anak. Tujuannya belajar untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan juara dengan cara yang baik, belajar dengan giat, tidak mencontek. Itu tujuannya. Hidup itu pasti memiliki tujuan anak-anak. Seperti ada gambar di sana ya, anak yang membawa bendera merah putih. Bendera merah putih itu ya, jadi bendera kebanggaan kita, bangsa Indonesia. Ya, merdeka ya. Nah, ya, jadi anak-anak di sini kita beragama Hindu. Patuh cara hidup beragama pastilah tujuan. Agama Hindu pun memiliki tujuan. Siapa yang tahu tujuan dari agama Hindu? Kebahagiaan jasmani dan rohani. Bagus. Ada lagi yang pengen jawab? Masih ingat apa yang sebelumnya Bapak bilang? Ya, tujuan dari agama Hindu itu yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Ya, jadi Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma itu tujuan dari agama Hindu kita, yaitu mencapai kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani ya. Nah, tentu bagaimana caranya mencapai tujuan agama Hindu itu? Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara ada caranya. Agama Hindu itu memiliki cara-cara ya. Di dalam agama Hindu dinamakan dengan apa? Catur Marga Yoga. Untuk mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani itu yaitu dengan jalan menerapkan ajaran Catur Marga Yoga. Nah, materi inilah yang kita pelajari hari ini anak-anak ya. Jadi Catur Marga Yoga. Apa anak-anak? Catur Marga Yoga. Ya. Nah, mari kita bahas. Ya. Adapun tujuan pembelajaran nanti ya. Tujuan pembelajaran nanti anak-anak belajar Catur Marga Yoga
di dalam proses pembelajaran hari ini, Bapak harapkan anak-anak mampu peserta didik memiliki pengetahuan tentang pengertian nanti catur marga yoga. Bagian-bagian catur marga yoga, anak-anak mampu memahami, menguraikan arti dari masing-masing bagian catur marga yoga dengan penuh penghayatan dan kedisiplinan, ya, sebagai jalan mencapai kesempurnaan hidup, ya, moksa. Ingat, yang pertama setelah belajar ini anak-anak mampu memahami pengertian. Yang kedua, memahami bagian-bagian catur marga yoga, ya, dengan penuh penghayatan, dengan kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran hari ini, ya. Ayo sekarang kita mari kita pelajari tentang pengertian catur marga yoga. Ada yang bisa baca? Ya, kelas 5 ini semuanya lancar-lancar dalam membaca, ya. Jadi pengertian catur marga yoga. Nah, catur marga yoga anak-anak, ya, secara etimologi terdiri dari kata catur, artinya berapa anak-anak? 4. Ya, 4. Catur itu 4. Ya, marga itu apa? Jalan. Bapak ulangi. Secara etimologi, catur marga yoga terdiri dari 3 kata, yaitu catur artinya 4, marga artinya jalan, yoga artinya hubungan. 4, marga jalan, yoga hubungan. Ya, jadi, ya, catur marga yoga berarti 4 jalan yang digunakan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi 4 jalan yang digunakan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Bapak ulangi, 4 jalan yang digunakan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, adapun bagian-bagiannya, ya. Yang pertama, apa anak-anak yang bisa baca di dalam slide? Karma marga yoga. Yang kedua, bakti marga yoga. Yang ketiga, Jenana marga yoga. Yang keempat, raja marga yoga. Bapak ulangi. Adapun bagian-bagian dari catur marga, ya, catur marga yoga yaitu yang pertama karma marga yoga, bakti marga yoga, jenana marga yoga, keempat raja marga yoga. Mari kita bahas masing-masing bagian ini, ya. Yang pertama, karma marga yoga. Karma. Di sini ada yang namanya karma. Nah, jadi coba lihat sekarang gambarnya. Siapa yang bisa menjawab anak-anak sedang ngapain di sana? Iya. Ya, jadi anak-anak tersebut yang sedang bermain. Asik bermain sampai-sampai dia lupa diri untuk menjaga keselamatan, ya. Jadi akhirnya ada seorang anak yang jatuh dan terluka. Tetapi anak yang lain tidak lain-lain, jadi ikut menolong temannya yang jatuh. Hal tersebut patut nggak kita lakukan anak-anak? Iya, patut, ya. Jadi kita saling tolong menolong. Kita harus berbuat baik antar sesama, seperti apa yang ada di dalam foto tersebut, ya. Seorang anak yang sedang menolong temannya yang jatuh, ya. Nah, jadi karma marga yoga itu anak-anak berarti, ya, untuk mencapai moksa atau kebahagiaan jasmani dan rohani dengan jalan lakukan perbuatan yang baik, ya, dengan jalan lakukan perbuatan yang baik. Siapa yang bisa jawab, ya? Perbuatan baik apa saja yang anak-anak lakukan? Nanti silahkan jawab di dalam WA, ya. Ya, kita komunikasi langsung dengan WA biar interaktif, biar kreatif anak-anak. Nanti kita kolaborasikan diri kita di sana, ya. Ya. Jadi karma marga yoga adalah yaitu
untuk mencapai moksa dengan jalan melakukan perbuatan yang baik. Nah, anak-anak yang sudah berbuat baik, orang-orang yang menjalankan dengan karma yoga ini disebut dengan karmin. Apa anak-anak? Karmin, ya. Jadi Bapak ulangi, karma yoga, karma marga yoga ini adalah menghubungkan dengan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa dengan jalan melakukan perbuatan baik. Orang yang menganut ajaran karma yoga ini disebut karmin. Itu yang pertama. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut? Ya, kita lanjut saja dulu. Yang kedua, apa? Bhakti marga. Ya. Nah, Bhakti marga, Bapak tampilkan gambar biar anak-anak apa namanya mampu apa sih ada di dalam gambar itu, biar Bapak nggak nyodok, kasih pengertian saja. Di sana ada gambar apa anak-anak? Ya, ada orang yang sedang ngaturang yajnya sese. Nih, ada orang juga ngaturang canang sari. Anak-anak sering nggak melakukan hal seperti itu? Iya. Sering nggak anak-anak sembahyang di sangga atau di merajan atau di pura? Iya. Ya, hal itu harus kita lakukan anak-anak ya. Jadi apa namanya? Hal-hal yang anak-anak lakukan, sembahyang dengan ngaturang canang sari, ngaturang banten saibang, itu merupakan sujud bakti anak-anak ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa. Yaitu anak-anak sudah mempraktekkan ajaran Bhakti Marga ini. Yang artinya, Bhakti Marga ini artinya untuk mencapai moksa atau kebahagiaan jasmani dan rohani, seorang melakukan sujud bakti ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa. Sujud bakti ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa. Nah, yang menganut ajaran Bhakti Marga, sujud bakti ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, yaitu orang yang melaksanakan karma yoga disebut dengan bhakta. Ya, ingat caranya mengingat Bhakti Marga bakti. Sujud bakti ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, aturan canang sari, sembahyang tiap hari. Doa sebelum melakukan sesuatu, sujud bakti ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa. Itu ajaran Bhakti Marga. Orang yang melakukan Bhakti Marga ini disebut apa? Bhakta. Ya, ada pertanyaan? Nah, yang ketiga lanjut. Nah, yang ketiga Jenana Marga. Ya, ayo kita lihat dulu fotonya. Di sini ada Bapak guru yang sedang mengajar anak-anaknya di dalam kelas. Nah, anak-anak harus disiplin di dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Bakti anak-anak kepada guru pengajian. Nah, ya, jadi Jenana Marga kalau dihubungkan dengan gambar yang Bapak tampilkan ini berarti apa? Untuk mencapai moksa dengan jalan belajar yang baik, belajar yang baik, ikuti pelajaran dengan baik. Ya, kalau Bapak mengajar dengan baik, berusaha menuangkan ilmu yang Bapak miliki kepada anak didik Bapak. Jadi jenana ini lebih-lebih ke pengetahuan, ya. Jadi jenana pengetahuan. Jadi jalan untuk mencapai moksa, kebahagiaan jasmani dan rohani dengan jalan belajar yang baik dengan sungguh-sungguh. Orang yang melakukan jenana marga, jalan jenana marga ini disebut dengan jenanin. Tadi bakti apa? Bhakta. Karma apa anak-anak? Karmin. Ya, karma Bapak ulangi. Kalau karma, berkarma yang baik, berbuat yang baik. Kalau bakti, bakti ke hadapan ide Sang Yang Widi. Jalan bakti sembah sujud bakti. Yang ketiga jenana itu pengetahuan, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik sehingga anak-anak menghasilkan mampu memberikan sebuah persembahan kepada diri anak sendiri, masyarakat, ya, lingkungan, bangsa dan negara. Nah, itu belajar dengan kesungguhan, belajar anak-anak dengan baik, ya. Jadi banyak cara. Jadi itu baru 3 cara. Baru 3. Ya. Yang pertama karma, yang kedua bakti, yang ketiga jenana.
Ya, lanjut pembagian yang keempat. Nah, yang keempat, Raja Marga Yoga. Ya, raja. Kalau anak-anak dengar kata raja pasti raja, rajanya. Nah, jadi Raja Marga Yoga ini seperti ini. Nah, pernah nggak anak-anak bermeditasi, menghubungkan diri dengan alam semesta, dengan ide Sang Yang Widi Wasa? Pernah di dalam ekstra yoga yang Bapak ajarkan kan sudah sering kali kita di dalam setelah sesi yoga asanas, Bapak ajak sesi terakhir itu hening sejenak, ya, mengkoneksi diri dengan alam semesta. Jadi Raja Marga Yoga ini berarti untuk mencapai moksa dengan jalan melakukan yoga brata untuk samadhi. Yoga brata, ya. Jadi kalau Bapak bahasa sederhananya yaitu melakukan pengendalian diri, pengekangan diri. Seperti yang dilakukan anak-anak pada saat catur brata penyepian. Berusaha di sana tidak makan, ya, tidak berpergian, tidak menikmati hiburan. Hal tersebut bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Makan makanan yang cukup, tidak berlebihan, menghibur diri sesuai dengan tempat waktunya, ya. Raja Marga, hal kecil itu merupakan implementasi dari ajaran Raja Marga Yoga. Kalau lebih realnya seperti resi-resi yang ada di film Mahabharata itu di Ramayana. Jadi resi tersebut mampu berbicara, berkomunikasi dengan ide Sang Yang Widi Wasa atau Brahma. Nah, jadi ada 4 anak-anak, ya, catur marga yoga. Ada 4 cara untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Yang Widi Wasa guna mencapai tujuan agama Hindu itu sendiri. Ya. Nah, sampai di sana dulu ada pertanyaan? Ya. Nanti komunikasinya biar lebih lancar lewat WA saja, ya. Tanyakan, lakukan apa yang Bapak suruh, ya. Nah, jadi orang yang melakukan karma marga ini disebut yogin, anak-anak. Ya, yogin. Apa, anak-anak? Yogin, ya. Nah, jadi dapat Bapak simpulkan hidup harus memiliki tujuan dengan dasar norma agama. Seperti apa yang Bapak bilang tadi, ya. Terus tujuan agama Hindu yaitu Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Moksartam seharusnya itu, ya. Jagadita Yacaiti Dharma. Yang ketiga, Catur Marga Yoga adalah cara mencapai tujuan tersebut. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama apa, anak-anak? Karma Marga Yoga dengan jalan berbuat yang baik. Bakti Marga Yoga dengan jalan sujud bakti ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Yang ketiga, Jnana Marga Yoga dengan jalan menuntut atau mempelajari serta menyebarkan ilmu pengetahuan yang baik. Yang keempat, Raja Marga Yoga dengan jalan mengekang hawa nafsu, melakukan yoga brata untuk samadhi. Ya, jadi ajaran-ajaran tersebut tentu dilakukan atas dasar kemantapan dan keikhlasan yang sungguh-sungguh sesuai dengan norma agama guna memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik jasmani maupun rohani. Ya, jadi itu anak-anak kesimpulannya. Ya, silakan bertanya nanti di dalam grup WA grup, ya. Jadi apapun yang anak-anak tanyakan Bapak akan berusaha jawab, dan anak-anak pun harus mampu berbahasa yang baik, sopan santun dan penuh kedisiplinan. Karena hal itu merupakan penilaian dari Bapak sendiri, ya. Di mana ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap anak-anak dalam mengikuti pembelajaran, dalam menyampaikan sebuah pendapat, yang kedua pengetahuan, nanti link soal atau link pengetahuan, link penilaian nanti akan Bapak bagikan lewat WA group, dan juga ada keterampilan di sana, tes keterampilan, ya. Nah, nilai pengetahuan bisa Anda lihat di link di bawah ini, ya. Tinggal klik aja nanti, ataukah nanti Bapak bagikan, ya. Nah, penilaian keterampilan anak-anak bagaimana anak-anak mampu mengaitkan
mengaitkan gambar atau foto dengan catur marga yoga. Ya, tergolong apa ini kalau anak-anak beryoga itu? Dari keempat bagian catur marga yoga itu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, nggak usah takut, nggak usah malu bertanya, silakan melalui WA group. Ya. Nah, jadi sekian dan terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Kita lanjutkan pelajaran komunikasinya lewat WA group. Jadi untuk video kali ini Bapak cukupkan. Semoga anak-anak memahaminya dengan baik apa yang Bapak paparkan materi hari ini. Jadi tadi diawali dengan pengajian 5, mari kita akhiri dengan salam penutup para mesanti. Om Santi 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 Om. Ya, sampai jumpa lagi anak-anak.